Dan berbagai macam hal itu bukan berarti kita tidak ingin bersyukur atas program makan bergizi gratis yang dahulu tidak ada dan sekarang ada, bukan. Tapi agar kemudian apa yang kemudian menjadi tujuan dari program makan bergizi gratis ini tercapai, gizinya tersampaikan, bukan malah akhirnya menjadi satu makanan yang tidak dimakan dan terbuang sia-sia. Gus Miftah, kalau Gus Miftah kemarin bilang goblok kepada penjual es teh, Deddy Kobuser bilang anak-anaknya ini gak bersyukur. PA katanya. Hai korban ghosting, komentar-komentar yang keluar baik itu dari pasangan atau orang lain selalu membuat diri kita merasa tidak nyaman. Dan hal ini juga terjadi di dalam proses tatanan pemerintahan. Akhir-akhir ini ada banyak komentar yang berkaitan dengan program unggulan pemerintahan era Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka terkait dengan program makan bergizi gratis. Kita melihat bagaimana kemudian perjalanan makan bergizi gratis ini sudah lebih dari 2 minggu. Baik di berbagai macam daerah, dari kota hingga desa, semuanya berjalan dan akan dilakukan secara bertahap. Ada berbagai macam keluhan-keluhan dan ada berbagai macam haru-haru yang terjadi. Dan salah satu yang paling ramai dibicarakan akhir-akhir ini adalah tentang komentar Deddy Kobuser terkait dengan makan bergizi gratis yang dibandingkan dengan makan nasi kotak para artis. Jadi memang sama tis-tis, cuma bedanya nasi kotak ini punya para artis yang ada di lokasi syuting dan nasi kotak yang kemudian diberikan oleh pemerintah untuk makan bergizi gratis. Tapi apakah ini semuanya sama atau beda? Sama saja, sama-sama makanan, tapi yang paling penting adalah anggarannya berbeda. Karena kalau makan bergizi gratis anggarannya 10.000, makanan artis ya beda gitu. Meskipun di dalamnya sama isinya, ada ayam, ada lauk pauk, sayur dan sebagainya gitu kan. Tapi poinnya tidak tentang itu. Kita ingin melihat bagaimana kemudian evaluasi-evaluasi yang ada dalam program makan bergizi gratis ini terjadi. Dan hal-hal itu diharapkan sebagai salah satu proses agar kemudian program ini bisa menjadi lebih baik. Sesederhana itu. Bukan berarti ketika kemudian ada siswa yang mengeluhkan bahwa ayamnya tidak enak, ayamnya keras, bahkan ada ayam yang itu bukan ayam tapi adalah bumbu terkait dengan baik itu jahe, laos dan sebagainya yang seolah-olah mirip ayam tapi salah masukin. Ini kan repot, gak bisa dimakan gitu kan. Dan berbagai macam hal itu bukan berarti kita tidak ingin bersyukur atas program makan bergizi gratis yang dahulu tidak ada dan sekarang ada, bukan. Tapi agar kemudian apa yang kemudian menjadi tujuan dari program makan bergizi gratis ini tercapai, gizinya tersampaikan, bukan malah akhirnya menjadi satu makanan yang tidak dimakan dan terbuang sia-sia. Eman, anggaran negara yang sampai mau diambilkan dari zakat, infak dan sedekah. Jadi kalau akhirnya nanti ini hanya terbuang sia-sia dan percuma, kan mubazir jadinya gitu. Dan ada berbagai macam hal yang kemudian dikomentari. Karena perbandingannya adalah dengan nasi kotak yang ada di lokasi-lokasi syuting para artis. Ini kan akhirnya menjadi kontradiksi ketika satu, takaran anggarannya berbeda. Yang kedua, masakannya juga berbeda. Yang ketiga, wajar kalau akhirnya anak-anak tidak suka. Karena tidak semua orang suka dengan apa yang disajikan. Kalau pada akhirnya ini disarankan agar kemudian ini menunjukkan bahwa terjadi pengeluaran karakter, bahwa sebenarnya mereka ini memang nggak suka gitu, bahwa sebenarnya mereka ini malah tidak bersyukur dengan apa-apa yang kemudian sudah diberikan oleh pemerintah. Bukan, poinnya tidak di sana, tapi bagaimana kemudian akhirnya makanan bergizi ini benar-benar mencapai tujuannya untuk tumbuh kembang anak. Jangan kemudian akhirnya dari berbagai macam persoalan-persoalan demikian akhirnya kita menjadi satu lembaga pemerintahan atau orang-orang yang anti kritik. Kalau pada akhirnya nanti ada suara bahwa makanannya tidak enak, atau ada suara bahwa makanannya tidak nyaman untuk kemudian dinikmati, kemudian itu tidak didengar dan malah disalahkan bahwa mereka tidak bersyukur, maka tidak akan terjadi proses yang namanya evaluasi. Dan kita sudah tahu bersama bahwa dari berbagai macam kejadian-kejadian yang ada banyak siswa yang akhirnya keracunan akibat makanan-makanan ini. Ada 40 siswa di Sukoharjo yang kemudian juga terjadi keracunan makanan kalau tidak salah. Dan ada juga di Kalimantan yang terjadi keracunan sehingga akhirnya perlu ditarik kembali makanan-makanannya. Lah, hal-hal inilah yang kemudian harus diperhatikan dan menjadi evaluasi sehingga
tujuan yang baik dilakukan dengan yang cara yang salah, maka akhirnya percuma dan sia-sia saja. Dan anggaran-anggaran ini akhirnya akan terbuang percuma. Nah, disinilah yang kemudian harusnya menjadi titik penting dari persoalan ini, bukan malah saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Oke, kita merasa bahwa program ini zaman dulu gak ada gitu, tapi kan juga berarti bahwa tidak ada anggaran untuk anggaran ini gitu kan, sehingga Prabowo tidak perlu pusing-pusing bagaimana kemudian untuk menambah anggaran makan bergizi gratis di periode berikutnya, di tahap berikutnya. Sedangkan di tahap berikutnya ini perlu terjadi perluasan area-area makan bergizi gratis. Kan di situ poinnya gitu. Sehingga jangan akhirnya memikirkan atau saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bukan berarti ketika ada siswa, ketika ada murid yang kemudian mengatakan bahwa makanannya tidak sedap, makanannya tidak enak, bukan berarti mereka gak bersyukur, bukan berarti kita juga ingin menyalahkan program makan bergizi gratis, tapi supaya ada perubahan-perubahan dan perbaikan. Mungkin betul agar kemudian karakter-karakter ini diperbaiki dan kita lebih bersyukur, iya, tapi menyuarakan apa yang kemudian ada di dalam diri kita, apa yang kemudian ada dalam diri siswa, itu juga penting. Sehingga akhirnya jangan dibatasi berbagai macam pola pikir siswa-siswa ini untuk kemudian berungkapan pendapatnya dengan cara-cara yang akhirnya malah mereka gak mau ngomong lagi gitu. Nah, ini kan akhirnya nanti membentuk satu karakter kita, satu karakter siswa kita, satu karakter anak murid didik kita di bangsa Indonesia ini untuk kemudian lebih memilih diam dan tidak menyuarakan apa yang kemudian menjadi kebenaran dan keresahan dirinya. Bagaimana kalau akhirnya nanti karakter jati diri yang kemudian ada dalam siswa ini juga tidak keluar? Nah, ini kan repot juga. Jadi gak apa-apa, dengarkan saja. Karena itu berasal dari siswa yang kemudian tidak punya kepentingan politik apapun. Jadi jangan diarahkan kepada kepentingan politik praktis. Kalau ada yang memanfaatkan itu, ya itu adalah jalur politis. Dibedakan gitu kan. Sehingga evaluasi yang kemudian terjadi dalam program makan bergizi gratis itu dapat terjadi. Dan keracunan-keracunan yang terjadi kepada siswa itu juga tidak meluas dan berhenti pada satu kasus peristiwa itu. Kita paham bahwa program makan bergizi gratis ini adalah program yang menelan banyak anggaran, program unggulan yang dibawa oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tapi jangan sampai pada akhirnya program makan bergizi gratis yang dimulai sejak awal ini menjadi berbagai macam problematik dan kita tidak fokus pada kepentingan program makan gizi gratis, tapi kepada kepentingan politik praktis. Ini repot jadinya. Sehingga arahnya harusnya adalah kepada evaluasi-evaluasi yang harus diperbaiki oleh pemerintah, bukan perdebatan antara makanan enak dan tidak enak dengan anak-anak yang belum bersyukur, atau perbandingan dengan program-program masa lalu. Karena mau bagaimanapun program makan bergizi gratis ya emang nggak ada, dan ini baru di era Prabowo Subianto. Sehingga hal ini perlu dipahami dan jangan pada akhirnya sentimen-sentimen itu mengarah kepada arah-arah politik. Dan kita ngerti bahwa selama ini akhir-akhir ini juga ada berbagai macam persoalan yang dikaitkan antara Pak Deddy Corbuzier ini dengan Gus Miftah. Kalau Gus Miftah kemarin bilang goblok kepada penjual ST, Deddy Corbuzier bilang anak-anaknya ini gak bersyukur. PA katanya, karena dia anak-anak murid-murid ini kemudian tidak menikmati makan bergizi gratis yang sudah diberikan gitu. Sampai akhirnya ada berbagai macam komentar-komentar netizen yang menyamakan bahwa Gus Miftah sebagai seorang murid, Gus Miftah sebagai seorang guru dan Deddy Corbuzier sebagai murid itu tidak jauh berbeda katanya. Ini kan jangan sampai akhirnya diarahkan ke arah-arah demikian, sehingga fokusnya adalah tentang evaluasi dari program makan bergizi gratis. Dan dari berbagai macam persoalan ini bukan berarti kita tidak menyukai program makan bergizi gratis, tapi agar kemudian tujuan-tujuan yang diharapkan dari program makan bergizi gratis tidak menjadi sia-sia setelah anggaran dikeluarkan dan malah diarahkan kepada pertikaian politik-politik tertentu. Sehingga apapun itu terus kita perbaiki agar kemudian anak-anak bangsa kita, sumber daya manusia kita unggul dan menjadi lebih baik dengan berbagai macam gizi-gizi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kabar